Halo semua, kali ini aku mau ajak jalan-jalan ke destinasi Indonesia yang eksotis banget. Namanya Kepulauan Derawan dan Pulau Maratua yang lokasinya di Kalimantan Timur. Kalau ngomong Kalimantan Timur kayaknya jauh banget ya. Padahal dari Jakarta ada pesawat direct ke Berau cuma 2,5 jam sampai di Bandara Kalimarau. Dan sampai airport kita langsung disambut sama mural penyu, manta ray, dan terumbu karang. Jadi semakin semangat nih buat cepet-cepet sampai ke tujuan. Ini trip yang udah dari dulu banget ada di bucket list aku. Dari zaman pertama kali diving tahun 2010 udah kepengen banget ngerasain berenang sama whale shark. Sekarang kita udah di pelabuhan di Berau, terus sebentar lagi kita bakal naik kapal ke Maratua. So this has been my lifelong dream and I am very excited to finally embark on this journey to Maratua in East Kalimantan. Let's go! Resort tempat kita nginep itu namanya Sienna Resort Maratua. Nah, dari Berau kita perlu naik kapal speedboat ini selama 2 jam lagi. Nah, jujur sebelum kita book perjalanan ini kita tuh belum terlalu mikir gitu ya, kayak oh iya di sana bakal sering naik kapal gitu. Tapi ternyata pas udah book deg-degan juga gitu, especially for this first boat ride karena ini yang paling lama 2 jam full. Kayaknya bisa lebih deh, 2,5 jam itu baru sampai ke Sienna Maratuanya gitu. Dan kita udah bawa tolak angin, udah bawa antimo, pokoknya udah lengkap deh, permen jahe biar nggak mabok. Tapi ternyata selama 2 jam ini lancar gitu. Dan akhirnya sampai juga kita ke Sienna Resort Maratua. Dari yang tadinya lautnya coklat-coklat gitu di sungai, akhirnya makin lama makin jernih, biru, turquoise, bener-bener crystal clear. Nah, di sini tuh ada beberapa jenis villa, tapi yang kita lihat itu ada 2 in particular, which is Kakaban Villa and Sangalaki Villa. Nah, yang ini namanya Kakaban Villa. Kakaban Villa itu cocok untuk yang punya family kecil, jadi sekitar 4-6 orang aja. Jadi untuk just one family. Dan di sini tuh konsepnya tuh sea view, ala-ala floating villa gitu. Kayak di Maldives ceritanya. Nah, di dalamnya tuh gini, ruangannya bagus banget, interiornya juga udah cakep banget, bersih. Jadi bukan kayak penginapan homestay ala-ala gitu yang deg-degan gitu. Tapi ini sengaja aku pilih karena aku bawa keluarga besar ya, kita ada 2 keluarga. Nah, ini Sangalaki Villa. Sangalaki Villa itu tentunya lebih gede, lebih spacious. Dia 2 lantai juga, tapi dia ada kasur di bawah dan di atas. Jadi muatnya tuh bisa sampai 8 orang itu tidurnya nyaman gitu. So I would highly recommend this buat yang demen space gede di villa. Terus dalam villa ini juga udah ada AC, full AC, jadi dingin, aman. Udah gitu juga ada air panas. Jadi aman deh pokoknya untuk stay di sini tuh udah mantep banget, nyaman. Dan di sini tuh ada all in package. Jadi kita udah termasuk makanan. Jadi we don't need to worry about anything. Di satu pulau ini kerjanya tidur, trip, makan gitu. Nah, anyway, di belakang villa itu ada pantai gitu ya. Jadi di sini airnya pasang surut kan. Cuma kalau airnya lagi surut ya, kita bisa jalan-jalan di pantai ini. Terus banyak banget kepiting, jadi lumayan entertaining buat anak-anak. Buat yang suka trekking, ini ada forest and coastal trekking. Jadi kita bisa jalan-jalan ke bagian hutannya di belakang pulau. Bisa juga pinjam sepeda, itu gratis juga. Nah, sorenya tuh kita akhirnya memutuskan untuk cobain canoeing karena ini udah dalam paketnya. Enak sih, kita kayak paddling around the island sambil menikmati sunset Kalimantan Timur. Ini tuh view-nya cakep banget. Hari pertama kita udah keliling di Sienna Resort ini, udah lihat-lihat pemandangan, enjoy fasilitas di sini. Sekarang kita mau istirahat pagian karena besok pagi jam 4:30 pagi kita udah harus bangun karena rencananya kita mau berenang sama whale shark. So, see you tomorrow. Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu itu tiba. Kita semalaman udah ngeliatin bulan terus karena katanya kalau bulannya terang whale sharknya tuh nggak akan muncul gitu karena kan dia akan cari makanan di tempat lain. Finally kita sampai juga di hari ini.
pagi-pagi udah bangun jam 4 subuh karena kita harus naik kapal 2 jam. Untungnya juga ya anak-anak udah kita prepare ya, jadi mereka bangunnya cepet. Pas kita lihat di luar ini lagi hujan rintik-rintik, jadi to be honest lumayan mencekam juga, takut-takut juga gitu. Terus kita naik kapal 2 jam, ini berasa cukup lama, tapi anak-anak tidur aja the entire journey. So it was a pleasant trip. Agak-agak takut karena jarang-jarang naik kapal gelap-gelap, tapi ya aman sampai di tali sayan ini. Nah ini tuh tali sayan, jadi ini bagan-bagan nelayan udah pada ngasih-ngasih makanan-makanan gitu, ikan-ikan sisa tangkapan mereka. Dan di sini tuh whale shark pada ngumpul gitu. Kalau cuacanya oke, lalu misalnya langitnya tambah gelap, nah mereka makin suka atau mereka makin tertarik ke bagan ini. Nah ini pertama kali aku lihat whale shark ya, ampun bener-bener kayak speechless. Well, for one kayak I did not realize how huge the whale shark is going to be. Meskipun selama ini kayak ya udah tahu gitu, panjang whale shark tuh kira-kira dari 2 meter sampai 12 meter, yes I know. Tapi kayak pas bener-bener bisa berenang samping-sampingan itu, they are just massive giant fishes gitu. And they're so incredible and they're so gentle. Jadi whale shark ini cuek-cuek aja gitu, kita berenang-berenang di sampingnya. Ya dia dengan majesticnya dia berenang-berenang di sekitar kita. Lalu dia naik buat makan ikan-ikan sisa dari nelayan-nelayan itu. Lalu ya udah dia berenang-berenang aja gitu. Dan for me to experience this is really ya nggak tahu kapan lagi ya, once in a lifetime experience. Dan untuk terbang jauh-jauh ke sini untuk bisa berenang sama whale shark ini, this is really a worth it experience. It's out of this world and it's a lifetime memory to remember for me and my kids gitu, karena anak-anak juga bisa menikmati snorkeling sama whale shark. Next itu kita ke Labuan Cermin. Nah Labuan Cermin ini jaraknya cukup jauh juga nih dari whale shark. Jadi Labuan Cermin ini danau tempat bertemunya air sungai dan air laut, jadi jernih banget. Dan on the way back juga kita sempetin dolphin watching. Dan aku ngerti gitu kenapa orang dari China, dari Jepang bela-belain ke sini gitu, ke Maratua, karena di sini tuh biota lautnya banyak banget gitu. Kalau misalnya kita di tempat lain cuma ngeliat mantannya 1 atau 2 di Nusa Penida, kalau misalnya di sini tuh bisa sekali lihat segerombolan, dolphinnya segerombolan. Bahkan kemarin tuh kita ngeliat dolphinnya itu bisa totalnya ada I don't know, at least 20 to 30 dolphins at one go. So it was an incredibly amazing experience. Good morning from Siena Maratua. Hari ini day 2 of our adventure. Kemarin kita udah ke Tali Sayan ngelihat whale shark. Hari ini kita bakal ke Pulau Sangalaki dan Pulau Kakaban. Let's go! Udah kelewat hari pertama, kayaknya kita udah biasa nih sekarang traveling around the island pakai boat. Dan boat dari Siena Resort ini nyaman kok, dia boatnya gede. Jadi ya udah biasa lah pokoknya nyampe boat kita udah bawa snack, mereka juga siapin snack and lunch juga bisa di boat. Jadi kita udah biasa lah dengan kehidupan laut sekarang. Nah hari ini kita tuh ke Goa Halo Tabung. Nah ini aku juga udah lihat di YouTube dan penasaran banget sih seberapa indahnya goa ini, dan ternyata it did not disappoint. Jadi goa ini airnya juga biru banget, jernih banget gitu. Dan dari dulu tuh aku pengen banget gitu cobain gimana sih rasanya nyelam lewati goa gitu loh. Dan ya pengalamannya menarik juga sih, sedep-sedep serem gitu. Tapi it was a great experience, a great swim gitu ya. Terus ya maksudnya dari atas kita nyelam ke bawah kan mulai gelap, terus keluar lagi di sebelah sananya udah terang. Dan ini tuh nggak sulit ya sebenarnya, maksudnya masih ada ruang untuk bisa nafas gitu. Cuma kalau misalnya mau nyelam ke bawah ya bisa juga gitu. Jadi anak-anak sih nggak nyelam sih, mereka snorkeling aja ngelewatin batu-batu stalactites itu. Dari Goa Halo Tabung itu udah deket-deket semua lah perjalanannya. Kita ke Pulau Sangalaki. Nah di pulau ini tuh tempat penangkarannya penyu hijau gitu. Nah di sini tuh emang katanya the home of the turtles of Kalimantan. Jadi kalau sore-sore penyu tuh datang ke sini, terus mereka untuk
menguburkan telurnya. Lalu sama petugas-petugas di sini telurnya tuh dipindahin ke tempat yang aman gitu, karena di sini kan banyak biawak liar, terus juga kadang airnya kan suka air pasang, jadi suka telurnya kalau misalnya terlalu dekat sama laut kebawa lagi ke laut gitu. Jadi basically ini untuk mengamankan telur-telur itu untuk pelestarian penyu-penyu hijau. Dari Pulau Sangalaki kita lanjut ke Pulau Kakaban. Nah, sampai Pulau Kakaban ini kita harus menyusuri jembatan kayu ini sekitar 5-10 menit aja. Kita udah sampai nih di Danau Kakaban. Nah, danau ini terkenal dengan adanya stingless jellyfish alias jellyfish yang nggak menyengat. Karena jellyfish ini, ubur-ubur ini udah terperangkap di danau ini udah nggak tahu dari kapan lamanya, udah lama banget. Jadi mereka tuh udah tidak memiliki kemampuan untuk menyengat predatornya gitu, karena nggak ada predator gitu. So eventually they got used to it and they are very harmless. Dan kita bisa dengan santai gitu kita mengamati ubur-uburnya. Cakep banget sih, ada yang warna oranye, ada yang warna putih. Dan ya kita tetap sambil ngamatin, kita harus hati-hati juga ya, jangan sampai ketendang. Nah, katanya tuh kalau dulu banyak banget jellyfish di sini, stingless jellyfishnya tuh bisa ribuan gitu. Tapi sayangnya karena sempat ada banyak banget turis yang datang, lalu nggak hati-hati, ada yang ketendang, mungkin kencing juga, terus pakai sunblock, ya akhirnya jumlah jellyfishnya lama-lama makin sedikit gitu. But I think it's still worth going karena lucu aja gitu, gemes bisa berenang sambil ngamatin jellyfish sedekat itu. Nah, next kita tuh pergi ke depannya Pulau Kakaban ini, itu ada tempat buat nyelam, bisa juga diving karena koralnya tuh bagus banget. Jadi akhirnya kita sempetin tuh berenang-berenang di depan, dan we are so lucky karena kita ketemu ada sea turtle ya, ada penyu, dan ya kita berenang-berenang sambil ngamatin penyunya ini. So it was a pleasant swim. Lanjut ya, jadi kita selain ke pulau-pulau yang gede kayak Pulau Sangalaki, Pulau Kakaban, bisa juga nih kita stop di pulau yang kecil. Nah, yang ini tuh namanya Pulau Gusung Setubung. Ini lucu banget. Jadi cuma ada this very tiny island seperti yang bisa kamu lihat di kamera. Cuma gini doang pulaunya. Udah cuma ada pasir sama ada hut satu biji gitu. Nah, ini khusus kita kasih anak-anak buat main di sini as long as it takes for them to just enjoy the beach, enjoy the sand, and they had a great time. Ada juga satu lagi namanya Pulau Manimbora, itu juga lucu gitu. Jadi bisa stop by di sana, pit stop lah ya, terus makan siang. Jadi overall kita di Pulau Maratua ini selama 5 hari 4 malam. We had a fantastic stay at Sienna Resort Maratua. Dan selain yang udah kita tampilkan tadi, aku juga sempet diving gitu di beberapa spot lain. Ini namanya Gorgonzola kalau nggak salah, karena dulu turis-turis dari Italia suka kesini dan mereka namain dive spot ini Gorgonzola gitu. Dan banyak banget terumbu karangnya, cantik-cantik banget. I wish I could have stayed longer, tapi I think 5 days and 4 nights is just nice. Anak-anak udah puas, udah capek di trip ini karena ya seneng banget gitu ya. Tapi ya nggak bisa dipungkirin lah, sebenarnya mereka banyak kena matahari juga, berenang tuh tiap hari gitu. Bener-bener baju renangnya itu cuma pakai basah, besok paginya pakai lagi gitu. Tapi it was a really incredible journey, and I would highly recommend it to people who love outdoor and especially who loves the sea. Derawan Maratua, you are amazing. Tim di Sienna Resort Maratua, thank you banget udah siapin tempat yang sangat oke banget buat kita tamu-tamu dari Jakarta gini untuk menikmati Maratua tapi masih sangat convenient. Makasih ya. Hope you enjoy this video. Thank you.